Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sugiono, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Pur. Sehat kan Pak Pur? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Hari Senin kemarin Bapak menghubungi saya, katanya mau curhat. Apa sih yang ingin Bapak ceritakan? Ada masalah apa sih Pak sebenarnya? Gini loh Pak Pur, saya kan kemarin kena jadwal supervisi. Nah, ketika pasca observasi, saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya, terus Pak. Menurut pengawas, saya mengajar tanpa buku teks. Padahal saya sudah menyiapkan bahan ajar lainnya dari sumber belajar, gambar, dan tayangan Infokus. Ya. Saat saya jelaskan ke pengawas, pengawasnya tersinggung dan tetap harus menggunakan juga buku teks. Kira-kira gimana ya Pak solusi masalah saya ini? Wah, bagus sekali Pak Sugiono. Bapak sudah punya potensi yang luar biasa sekali dalam mengembangkan sumber belajar. Bisa membuat bahan ajar, PowerPoint, interaktif, dan gambar-gambar. Tapi tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku kan Pak? Sesuai sih Pak, saya sudah mengkaji KD dan indikator pencapaian kompetensinya dan mempersiapkan materi yang relevan dan media belajarnya. Saya buat dalam bentuk PowerPoint Pak, tapi pengawasnya nggak mau Pak. Solusinya apa ya Pak? Baik Pak, dari apa yang sudah Bapak ceritakan kepada saya, kira-kira harapan Bapak ke depan apa ya? Jadi kalau menurut saya mengajarnya lebih mudah pakai media PowerPoint dan kadangkala disertai suara seperti gambar Pak. Jadi saya ingin mengembangkan secara mandiri apa yang saya ingin sampaikan ke murid-murid saya tanpa lepas dari konteks yang ada dalam buku teks. Kenapa demikian? Karena saat menggunakan bahan ajar tersebut, anak lebih fokus. Karena media PowerPoint-nya saya buat sendiri, mungkin agar mereka gairah belajarnya muncul. Ya. Biasa pakai buku teks, saya lihat anak-anak terasa kurang suka atau bosan Pak. Nah, makanya saya saat itu menggunakan media ini. Baik Pak Sugiono, semoga nanti kita akan mendapatkan hasil atau solusi untuk masalah Bapak. Pak Sugiono, kira-kira Bapak sudah mempersiapkan dengan baik belum nih bahan ajar yang akan digunakan saat mengajar? Sudah Pak Pur, saya malamnya mempersiapkan dan melakukan revisi terhadap RPP saya, membuat bahan ajar yang menarik dalam bentuk PowerPoint, sehingga melalui PowerPoint tersebut anak-anak dapat langsung memahami dan menganalisa apa yang akan saya lakukan. Membantu murid yang audiovisual, karena di kelas saya banyak anak-anak yang audiovisual pelajaran geografi, sulit anak untuk memahami beberapa istilah. Dengan gambar, mereka akan lebih mudah menangkap istilah kata tersebut, Pak. Wah, luar biasa sekali nih Pak Sugiono. Tujuan pembelajaran Bapak sudah sangat menarik. Sebenarnya ya kan Pak, Bapak punya kreativitas mengembangkan bahan ajar. Dari itu lebih bervariasi dan berdiferensiasi. Lalu kendala apa yang Bapak alami saat tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya tidak ada kendala Pak Pur, semua berjalan lancar. Oh, bagus sekali Pak Sugiono. Kendala teknis ada nggak Pak? Ya Pak, awalnya ada kendala teknis di mana saat saya mempresentasikan Infokusnya tidak dapat membaca dokumen saya. Namun setelah saya ganti kabel powernya, udah Pak, udah nggak ada masalah lagi Pak. Baik Pak Sugiono, alhamdulillah kendala itu teratasi dengan baik. Saya yakin Bapak ahli dalam IT sehingga tanggap dalam kendala teknis perangkat yang digunakan. Nah, kira-kira hasil belajar siswa gimana nih Pak?
Rupanya anak-anak saat saya refleksi sangat senang. Mereka dapat belajar melalui PowerPoint, hasil belajarnya juga bagus. Banyak anak yang tuntas dalam KKN, indikator yang sudah mereka pelajari. Walau ada satu anak yang masih terasa bingung karena pada pertemuan sebelumnya dia sakit, agak tertinggal sedikit dalam materi itu. Tapi karena murid belajar dalam kelompok, murid tersebut bisa dibantu oleh temannya, Pak. Murid merasa gembira kan, Pak? Benar, Pak. Saya bisa lihat dari ekspresi mereka yang bahagia. Apalagi saat ingin menempel hasil. Mereka saling ingin menjadi yang terbaik dan mau maju ke depan mempresentasikannya. Berarti Bapak sudah mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi bagi siswa yang kinestik, visual, dan auditori sesuai dengan gaya belajar mereka dan sudah dapat menggunakan KSE dalam pembelajaran teknik mengidentifikasi perasaan diri. Sudah, Pak, saya mencoba mereka dapat mengutarakan perasaan diri mereka saat belajar. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Sugiono. Bervariasi sekali dalam mengajar. Nah, kira-kira ke depan apa yang akan Bapak lakukan untuk dapat meyakinkan kepala sekolah? Apa rencana Bapak untuk menjelaskan ini semua agar tidak ada miskomunikasi dan dapat membuat pengawas mengerti apa yang Bapak lakukan? Saya akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan tujuan saya menggunakan sumber belajar berupa PowerPoint. Karena saya rasa walaupun bukan buku teks yang saya gunakan, namun konten kurikulum sudah saya adopsi dari buku tersebut dan saya kembangkan dalam bentuk PowerPoint. Apalagi saya mencari sumber gambar yang mendukung dari internet agar pemahaman siswa lebih dalam dan dapat menganalisa dengan baik. Lalu apa yang akan Bapak lakukan pada supervisi yang berikutnya dengan kepala sekolah dan pengawas? Saya akan melakukan pertemuan sebelum observasi terlebih dahulu dengan pengawas dan kepala sekolah agar ketika saya tidak menggunakan bahan ajar berupa buku teks ataupun hal lainnya yang saya kembangkan, tidak akan terjadi hal serupa. Saya akan menjelaskan sedetailnya apa yang akan saya lakukan di kelas saat supervisi nanti, Pak. Iya, Pak Sugiono, saya dukung langkah Bapak. Kira-kira kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah dan butuh dukungan yang bagaimana dari rekan-rekan guru lainnya? Insya Allah besok, Pak. Saya mungkin akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah dan minta ditemani beberapa guru untuk dapat hadir, Pak. Udah bagus sekali nih Pak Sugiono. Ada teman yang akan menemani dan mendukung Bapak nantinya. Sepertinya Bapak sudah tahu nih apa yang harus Bapak lakukan agar masalah Bapak terselesaikan dengan baik. Iya, Pak. Ini udah lega rasanya. Saya sudah dapat solusi dari masalah ini dan rencana saya tersebut akan saya lakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Saya sebagai guru dan saya juga nggak mau hubungan dengan kepala sekolah memburuk gara-gara hal ini. Jadi saya akan menghadap beliau segera, Pak. Nah, dari hasil bincang-bincang kita ini hari ini Pak, sudah menjawab keresahan Bapak terhadap keluhan kepala sekolah dan kira-kira apa nih perasaan Bapak sekarang? Saya sangat senang sekali, apalagi nantinya saya akan meminta guru-guru menemani saya untuk memberi dukungan pada saya dan dapat menjadi pelajaran ke depan bagi guru-guru yang lainnya, Pak. Luar biasa nih Pak Sugiono, semangat ya Pak. Saya berharap ketika Bapak menemui kepala sekolah nanti diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT dan menjadi solusi yang terbaik bagi Bapak. Setelah kita diskusi ini, kira-kira udah plong nggak ini Pak? Masih ada yang mengganjal ya kira-kira di Bapak?
Alhamdulillah, kita sudah berdiskusi, rasanya saya sudah bersemangat dan lega sekali, Pak. Nah, itu dia Pak. Setiap kita butuh teman berbagi, nanti jangan segan-segan ya Pak. Kalau boleh teman berbagi, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya untuk curhat dengan saya. Mohon maaf Pak bila ada kata-kata saya yang salah dalam memberikan pertanyaan kepada Bapak. Ya Pak, saya sangat berterima kasih sekali lagi atas bantuan Bapak. Sama-sama Pak Sugiono, sampai jumpa ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.